Tapi beberapa hari ini kita sedang disuguhkan untuk menonton drakor yang sangat menarik. Drama-drama itulah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kau kenang lagi saya, masa yang telah silam, walau derita akan menimpa, usah kau harap lagi saya, cintaku telah hilang. Anggaplah itu mimpi di hari siang. Anggaplah itu mimpi di hari siang. Siang bolong. Tapi tema kita kali ini bukan soal mimpi. Tapi mimpi anak bangsa untuk menjadi Indonesia lebih besar, iya. Tapi tema kita adalah with Jokowi saudara ataukah seorang pemain drakor ala Indonesia. Ini ada sangkut pautnya nih sama drama-dramaan ini. Sekarang dari tadi kalau ini sekarang Pak RT deh. Gimana Pak RT? Ini ada orang sekarang banyak beberapa pernyataan, apalagi kemarin tuh ada pernyataan dari Denny Siregar, Jokowi hentikan drama semacam ini. Kami sudah apa artinya itu? Pegel. Kalau saya sekarang Pak Jokowi boleh dikatakan dia sebagai sutradaranya, juga mungkin pemainnya atau penulis skenarionya. Dengan catatan karena dia sekarang di posisi yang paling atas. Dia menguasai segala jejaring, semuanya dia kuasai. Dia sekarang di pucuk pimpinan. Jadi dia bisa menggunakan apa saja sesuai dengan kedudukannya. Nah, jadi dia sekarang ini menurut saya ya, dia bisa memainkan, bisa jadi pemain, bisa menyutradarinya atau penyutradaranya, bahkan mungkin jadi penulis skenario-nya. Skenario dan produser bisa sekalian. Itu menurut saya sekarang ini ya. Sangat luar biasa. Ternyata kalau di sebuah produksi drama, Jokowi memborong semuanya, Mas. Nggak bagian yang lain. Tapi dengan begitu dia akan lebih enak ya kan. Atau mungkin pendapat yang lain? Pendapat siapa nih? Mungkin Kliwon dulu dah. Berkaitan dengan Pak Jokowi banyak sekali memang pengamat yang berkomentar ya. Jadinya trennya itu ada yang berpikir negatif, ada yang positif gitu ya. Karena golongan A dengan golongan B itu kan biasa lah ya. Dan ada keprihatinan terutama di kalangan saya ulang lagi, para budayawan, para seniman gitu ya. Dengan kondisi saat ini beliau sangat abuse of power. Enggak rasa takon artinya. Menang. Aku rasa seneng ditakoni. Bahasa Inggris ditakoni wae. Nah, oleh karena itu menurut saya strategi politik Pak Jokowi ini sangat luar biasa. Disitulah yang akan membuat satu harapan dan keinginan. Sebenarnya niatnya baik, yaitu apa? Supaya tahun berapa? 2000 berapa Mas? 2000. Indonesia itu menjadi negara maju kepinginnya. Iya. Makanya proses yang dilakukan oleh Pak Jokowi menata betul generasi-generasi yang akan melanjutkan nanti. Tidak sekedar melanjutkan, tapi mempercepat gitu loh. Nah itu yang terjadi seperti itu Pak John menurut saya. Artinya kamu untuk episode ini kayaknya kamu agak setengah pro dengan Jokowi ya. Tapi Senin Kemis. Maksudku gini, maksudnya
Apa yang dikatakan pengawal itu Jokowi sekarang bermain drama atau Jokowi sedang membuat drakor ala Indonesia itu dramanya di mana sih Mas Jeding? Kalau menurut saya semua orang yang berkuasa itu selalu dikaitkan dengan itu. Drama-drama itu. Apa yang terjadi itu karena dia. Bahkan ibu-ibu punya anak karena dia. Jadi semua coba diperjelas. Jadi apapun yang terjadi di negara ini karena Jokowi. Itu baik, itu buruk karena Jokowi. Karena terlalu populernya Jokowi. Artinya dia punya pengaruh yang sangat luar biasa. Ya, itu kelebihan dia itu. Ya, tapi gini Mas Jeding, kalau konotasinya sebetulnya kalau orang bilang Jokowi sedang bermain drama, konotasinya tanda petik jelek sebetulnya. Ya. Nah, maksud saya drama apa yang sedang dimainkan Jokowi, dari konotasi mereka itu tentang apa gitu loh. Maksudnya drama yang macam apa gitu loh Mas Jeding. Artinya Pak moderator ini yakin itu adalah Jokowi, perbuatan Jokowi. Kalau juga. saya enggak. Kalau saya tidak yakin. Karena saya enggak berani ambil risiko. Karena menurut saya sesuai dengan demokrasi yang ada di negara ini. Ya, orang mengusulkan Gibran kok yang disalahkan bapaknya. Ini lucu ini ya toh. Masalah MK bapaknya lagi. Ya. Ini hanya suatu proses dihubung-hubungkan ini. Artinya Jokowi tidak menyutradarai itu ya, menurut Mas Jeding. Bukan tidak menyutradarai Jokowi, karena dia ini sangat pinternya. Semua yang terjadi di negara ini seolah-olah karena dia. Enggak, tadi saya udah lihat tuh Cleon geleng-geleng. Kamu ngomong tuh geleng-geleng. Kenapa sebetulnya? Ada apa sih dengan pernyataan kita sekawan kita gini loh, kita nggak usah terlalu alergi dengan drama. Ya. Kita ini penuh dengan drama kok. Iya betul. Ada kamera 2 itu kita bermain drama kok. Ya, hanya Jupri yang tidak bermain drama karena hidupnya sudah dramatis. Ya. Saya selalu berpikiran realis. Ya. Jadi kalau kaitannya saya bicara sekarang. Ya wes apa. Karena sudah gilirannya. Nanti sambung lagi, Wan. Kalau nanti kita selesai mau podcast sendirian lagi nggak apa-apa, mau podcast berdua gitu. Nah, nanti kita ada giliran ini. Loh, mau ngomong atau ya? Begini Pak John. Kawan-kawan yang lain begini. Jadi saya pikir awalnya Pak Jokowi itu sutradara dari drama Korea itu, drakor lah yang kita kenal. Tapi kok belakangan justru saya bertentangan dengan yang lain. Kok saya justru melihatnya malah sebagai aktor, bukan sutradaranya. Cuman ketika beliau jadi seorang aktor, karena aktor yang memang benar-benar aktor kelas atas ya. Jadi dia banyak improvisasi, berimprovisasi dia sendiri tanpa omong dengan sutradara, bahkan sama penulis naskahnya. Nah improvisasi ini mengganggu yang lain, gitu, mengganggu yang lain. Nah, yang saya khawatir justru improvisasi ini akan justru menyerang dirinya. Nah, itulah yang sudah mulai Hmm. terjadi sekarang sebenarnya. Kalau saya pikir begitu. Ya, artinya saya tahu saya maksud. Ya maaf kan, cerdas saya. Cerdas. Saya tahu maksud dia. Artinya Pak Jokowi sekarang ini sudah melenceng dari naskah sebelumnya karena udah terlalu banyak improvisasi, Mas. Bisa jadi kalau dia improvisasi itu bisa jadi memperburuk keadaan atau memperbaiki. Tapi kalau saya lihat dari kata-kata Jupri tadi justru kayaknya memperburuk. Jadi drama yang diciptakan itu justru Jokowi merusaknya sendiri. Saya nggak katakan begitu Pak John, maaf saya membela diri saya. Penafsiran saya gimana, Wan? Ya Jupri tadi cerdas toh itu. Jadi kecerdasan kok minta diakui gitu ya. Biarkan natural, netizen yang akan menilai gitu loh. Justru level. Soalnya saya dari tadi ketika bicara itu dia bikin the authentic is jurik intelektual ya. Oleh karena itu gini, bahwa apa yang disampaikan Jupri itu sebenarnya melukai orang-orang intelektual. Netizen berpikir bahwa omongannya Jupri ki arep ning ndi to sakjane kok gak jelas gitu loh. Ya. Oleh karena itu sampai masalah cerdas toh itu minta pengakuan ini. Minta pengakuan dia itu, ya. Tapi okelah kita akui malam ini dia agak lumayan cerdas. Saya gitu loh. Dengan keterpaksaan kita lah ya, oke. Nah, tadi pertanyaannya apa Pak John? Tolong diulang lagi Pak John. Malah saya juga lupa tadi itu.
tentang improvisasi tadi itu. Tentang improvisasi, menurut improvisasi mungkin Jokowi bisa jadi kebablasan atau memperburuk cerita itu sendiri atau malah justru memperbaiki. Oke Pak John, bahwa dalam hidup itu satu kalimat yang saya sukai adalah belajar menanggapi, bukan bereaksi terhadap situasi hidup. Orang yang mampu menanggapi itu orang yang mampu berimprov. Dan Pak Jokowi itu cerdas sekali. Orang yang mampu menanggapi dengan tenang. Kalau ada yang berkomentar negatif, dia tenang, tidak usah ditanggapi. Ini Pak Jokowi, Pak Harto barusan. Pak Soekarno. Ya. Jadi, nah, menurut saya kemampuan dan kecerdasan intelektualitas Pak Jokowi luar biasa. Karena ada kecerdasan otak dan kecerdasan emosional. Pak Jokowi memiliki kecerdasan emosional yang sangat luar biasa. Nah, kecerdasan otak juga iyalah ya. Jupri di posisi mana? Nggak ada di situ. Ya, oke. Saya kira itu dulu biar dia menanggapi dulu. Artinya kamu mau mengatakan, ulang lagi mau mengatakan lagi. Terus artinya mungkin Kliwon mau mengatakan bahwa keputusan MK kemarin itu salah satu kecerdasan Jokowi itu. Iya, kecerdasan emosional. Iya, tadi kamu mengaku itu kerjaan Jokowi. Kecerdasan emosional itu gini loh. Kalau ada orang yang bereaksi, Jokowi langsung berdiskusi dengan emosional dia. Perlu ditanggapi nggak perlu, gitu. Jadi dia berdiskusi lalu mengambil keputusan. Hebat ya. Menurut saya ahli komunikasi dia. Siap. Ya? Oke, Mas Jering gimana tanggapannya Mas Jering? Jadi kalau menurut saya itu proses hukum. Yang mana nih? Yang tadi itu. Ini ngomong komunikasi kok. Komunikasi ke hukum apa hubungannya? Jadi Jokowi Kita nggak ngomongin hukum ya. Sampai lo gue bareng ngocok sini aku. Ayo, Mas. Jadi ini apa namanya? Jokowi itu dia memanggil semua setelah ada isu-isu itu, dia pro kemana? Dia memanggil semua calon kandidat. Iya, makan bareng itu. Bareng. Oh itu Dia artinya, menyatakan bahwa aku mendukung kamu Nis, aku mendukung kamu anakku Gibran, aku juga mendukung kamu. Iya. Jar. Semua itu didukung. Iya. Jadi kalau ada masalah apa-apa di dalam hukum itu biar urusan hukum, itu bukan urusannya dia. Iya. Ngapain dipikirin? Yang Dia berpikir ini yang mikirin ini mulai tadi. Malam ini ternyata mereka berdua pro ke Jokowi. Kelihatan. Sama Di sekali. luar tadi di luar studio Nah. mereka udah bisik-bisik berdua. Ada dua kemungkinan. Iya. Pro Jokowi atau takut untuk menyuarakan Bisa jadi. suara hati. Karena sudah ada teguran deh. Enggak, kita pro Pak Jokowi karena tingkat ekonomi kita baik karena kepemimpinannya. Oh, iya. Tapi sampai jatuhnya pada saat Pak Jokowi. Enggak masalah. Itu proses. Jatuh untuk bangkit. Apa? Jupri, presiden siapapun yang ngono terus ya. Gini Pak RT, maksudku tadi apa ya? Apakah yang carut marut sekarang ini itu memang drama yang diciptakan Jokowi untuk kebaikan bangsa ini, atau ada beberapa pendapat orang ini untuk melanggengkan kekuasaan, melanggengkan dinasti kekuasaan. Yang mana kira-kira Pak RT? Menurut Pak RT ini? Bahaya loh ini. Ini sebenarnya Saya melihatnya ya. Ini sebenarnya drama yang sebenarnya terjadi itu ya di panggung yang terjadi sebenarnya sekarang ini ya. Ini sebenarnya drama yang sebenarnya. Artinya memang kejadian ini penuh drama. Dalam artian apa? Yang tidak terduga-duga dulu Jokowi yang anggota dari PDIP sekarang bisa lepas yang itu nggak terduga. Nah, inilah sebuah drama yang sebenarnya yang terjadi dalam keadaan yang kita lihat sekarang ini. Nah, jadi semua pada nggak tahu. Ya inilah drama yang sebenarnya sebenarnya. Kita kan selalu berbicara drama karena kita selalu tahu skenarionya, tahu siapa yang penulisnya, tahu siapa yang sutradarainya, tahu siapa pemainnya. Ya, saya menarik apa yang disampaikan dia tadi. Karena sudah ada penelitian secara ilmiah ya. Di
negara Berhem ya. Negara Berhem. Drama. Yaitu di dalam itu bukan novel sebenarnya. Itu bagian Inggris bagian desa itu. Itu bukan novel, tapi juga bukan cerpen. Itu dalam bukunya yaitu Dramaturgy Psychology of Rolling Stone. Oleh karena itu yang menarik di sana bahwa hidup itu penuh sandiwara di dalam isi buku itu. Ya, nanti netizen bisa mencari ada nggak di dunia itu buku tersebut gitu ya. Maka tidak ada dalam kehidupan tanpa drama. Maka Diogenes yang saya ceritakan di minggu-minggu yang lalu, mengapa dia gembel, hidup di emperan? Karena sebenarnya hanya memerangi kemapanan. Karena orang-orang yang mapan-mapan itu karakter dan wataknya itu palsu. Karena apa? Tahta, wanita, jabatan semuanya itu yang membuat menjadi kepalsuan tadi. Maka Diogenes mengingatkan dengan kekirian itu. Ini menarik, ya. Ini berbobot dan Jupri tidak mampu mengantisipasi serangan-serangan saya dalam konteks psikologi dan filsafat. Ya. Jadi tadi sebelum kita tadi agak kepotong tadi, kan sebelum tadi itu pasti mau ngomong apa tadi itu? Lupa ya. Oh gini. Ini belum selesai sebetulnya. Sudah. Rolling Stone tadi sudah yang Rolling Stone. Mas jadi mungkin The Beatles. Jadi saya punya pikiran berbeda. Jadi sekarang yang terjadi itu bukan drama. Walaupun Jokowi itu ahli bermain catur. Iya. Tapi dia catur perpolitikan. Oh iya, saya jelas. Katanya bermain drama. Kalau main catur sekarang? Catur perpolitikan. Jadi banyak kali. Banyak. Ya. Walaupun dia pinter berenang. Berenang apaan nih? Tapi dia dalam hal ini hanya mengikuti arus gelombang lautan. Iya. Jadi ini yang terjadi. Penuh dengan sarkasme. Ini suara dari rakyat sebetulnya. Rakyat mengusulkan Gibran. Jokowi memberi wawasan Gibran. Kamu baru 2 tahun jadi wali kota. Tapi rakyat tetap supaya Gibran maju. Tapi akhirnya tersandung sama aturan. Tapi apa kata-kata yang baru 2 tahun itu apa bukan dari kata-kata dari sebuah skenario itu? Bukan. Yaitu Jokowi kan nggak pernah berbohong. Buktinya kita sudah membuktikan dua episode dia selalu benar, ya kan? Artinya Jokowi selalu mengutamakan demokrasi. Dia tidak peduli dengan partai. Selama dia sudah menjabat, dia sudah bukan milik partai. Dia bukan punya PDI, dia milik Indonesia. Bahkan dia milik dunia. Dia milik dunia. Coba deh Pri, kamu tanggapi dulu Pri. Jadi begini ya, Mas Mendring ya, supaya paham. Dia bersemangat sekali ya membela Jokowi malam ini. Tapi sebenarnya kata-kata saya tujuannya pada Kliwon dulu. Oh ya, nggak apa-apa udah. Sekalian dah. Jadi tentang dia bahwa memang dia secara psikologis saya akuin dia ahli psikologis. Makanya dia sampai sekarang masih dalam perawatan dokter Gila. Untuk meningkatkan kemampuan, kan gitu kan? Itu cerita kawan. Jadi Mas Mendring, sebenarnya kalau tadi kita urut-urut, jadi itu saya katakan tadi bahwa sepertinya pemuja Jokowi banget, pemuja Jokowi. Saya bukan anti terhadap Jokowi. Saya akui beliau memang dalam memimpin itu memang benar seorang presiden yang baik ya, presiden yang baik. Nah, tapi bahwa pada ke pemilu yang sekarang, karena sebelumnya juga kalau nggak salah dia juga bukan nggak salah ya, saya sempat dengar bahwa dia meminta kebijakan perubahan perundang-undangan supaya dia bisa menjadi ke presiden selanjutnya 3 periode kemudian dibatalkan. Betul, yang betul kamu. Itu emang Jokowi minta.
Tidak, salah. Saya gemeter ngejawabnya. Saya juga sama yang lain, takut. Adian, saya ngomong seperti itu Adian Nativitu. Adian Nativitu. Bukan dia. Bukan. Betul, dia mencuplik dari kata-kata Adian. Ya biasa lah. Ayo lanjut, Pri. Bahaya deh. Jangan takut, Pri. Saya kayak pengen lu ya masuk ke dalam ruangan yang gratis gak bayar. Heran aku. Aduh, penjara namanya. Saya boleh lanjutkan, Pak? Boleh silakan. Jadi, kemudian itu ditolak, kemudian berubah strategi. Kemudian katakanlah, saya nggak yakin juga bahwa itu strategi Pak Jokowi ya. Tapi yang saya katakan tadi, kalau dia dalam bagian drama drakor tadi, bahwa sudah ada narasi di dalam naskahnya, seperti perjalanannya seperti itu, cerita dalam naskah. Kemudian saya katakan tadi, dia sebagai aktor di dalamnya, bukan sutradara. Ada lagi sutradara, dia aktor. Cuman dalam cerita itu ada ketidakpuasan dia dalam pikiran dia yang benar loh. Seharusnya ini berdiri demokrasi. Kok ini ada jalan cerita yang dialog yang kurang berkenan, pasti nggak sesuai gitu. Kemudian diimprovisasi tadi untuk meluruskan cerita. Tetapi ini tidak disukai gitu oleh pemain lainnya atau juga sutradara sendiri, begitu loh. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Saya nggak perlu ceritakan, yang kita sudah terjadi sekarang kita dengar, kita lihat kok gitu. Saya salut. Bahkan resiko saya besar kalau saya ceritakan semua gitu. Saya salut ya, Yosef panjang cerita begitu. Namanya Jupri panjang cerita begitu. Dia sebagai moderator mengangguk-angguk. Oh iya. Kebenaran susah disangka. Ya, tapi terpaksa ya kayaknya tadi. Oke teman-teman, kita akhiri sajalah. Boleh nambah bermain sedikit di drama ini. Boleh nambah sedikit? Boleh, silakan. Jadi gini, kita sudah 10 tahun. Maaf Mas Mending, jangan pakai jadi gini, itu punya saya deh. Kamu kan jadi begini. Oh, ya, beda sedikit. Jadi gini, beda dikit, Jo. Silakan Mbak Tuting. Jadi kita sudah tahu Jokowi itu siapa. Dia menjadi presiden bukan untuk memperkaya diri, bukan gila jabatan. Dia menjadi presiden untuk Indonesia. Jadi dia bukan serakah, kepingin haus kekuasaan, enggak. Karena dia pengen Indonesia jadi lebih baik. Anaknya pun punya pikiran seperti bapaknya. Indikatornya apa itu? Indikatornya bahwa dia tidak haus kekuasaan. Kita kan sudah tahu dua episode periode. Ini dia, 2 periode ini dia selalu rendah diri, dia melayani, dia tidak ingin dilayani, sangat dihormati, enggak, dia low profil. Dalam hal finansial, Jokowi ini enggak kaya-kaya kayak presiden-presiden yang lain loh. Dia hidup cukup sederhana. Ya tapi kalau apa tujuan dia? Artinya memang dia anti korupsi. Bersih, sangat bersih. Dengan kata lain bahwa presiden-presiden sebelumnya itu kaya-kaya, jadi bagaimana? Itu kata Anda. Saya tidak mengatakan itu. Itu sebenarnya bertolak belakang apa yang dikatakan oleh Jupri. Kalau kata Mas Jending, Jokowi tidak haus kekuasaan. Cuma tentang kata Jupri tadi, dia mengutip salah satu kata, dia pengen 3 periode. Nah, itu kan artinya ya haus kekuasaan juga. Kalau itu benar. Tapi teman-teman nonton Gayam, percayalah, sebuah drama itu harus dimainkan oleh seorang aktor yang kuat. Kalau tidak kuat memainkan sebuah drama, ya bisa gila atau tidak bisa meyakinkan orang bahwa Anda betul-betul menjadi seorang aktor. Jalan ceritanya gitu. Sempurna. Ya? Jadi jalan ceritanya tidak bisa sempurna kalau Anda bukan seorang aktor yang hebat. Makanya jangan coba-coba menjadi seorang aktor kalau Anda tidak menguasai permasalahannya, menguasai naskah itu sendiri. Itu ada penelitian ilmiahnya. Besok aja tapi. Oke teman-teman nonton kali sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.